kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Yes. Thank you Lord Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan semua bangsa menjadikan semua bangsa murid Kristus, murid Kristus, membaptis mereka membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami pun mengampuni mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam percobaan, dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah Sebab Engkaulah yang mempunyai yang mempunyai kerajaan, kerajaan, kuasa, kuasa, dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 91 di tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari dalam hitungan ketiga kita membacakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan semangat. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 11.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan pelindungan kami, yang menjaga kami, yang selalu memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk pada pagi hari ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu semua yang sudah berkumpul pada hari ini. Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, mau mendengar suara-Mu. Kami juga mau melakukan Tuhan firman-Mu. Terima kasih untuk pagi hari hamba-Mu Tuhan, Pastor Hana Istati Rahayu, yang sudah mau memberkati kami semua di sini melalui firman-Mu Tuhan. Kau berkati beliau, biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan datang dari Engkau. Kami semua yang ada di sini mau mempersiapkan hati kami Tuhan, mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi semua, senang sekali kita boleh bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam doa pagi di MC Niop. Hari ini adalah hari Selasa, Juni 27. Semangat pagi semuanya, salam revival, salam kebangkitan. Selamat pagi, Ibu Hana, apa kabarnya? Ya, luar biasa semuanya. Amin. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Hana. Silakan Ibu, terima kasih. Pada pagi hari ini di Amerika dan juga sore hari di Indonesia, kita akan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan pasti menjadikan semuanya baik. Di dalam Markus 7 ayat 31-37 dikatakan bahwa waktu Yesus meninggalkan daerah Tirus, dia pergi ke daerah di tengah-tengah Dekapolis. Dan di situ orang membawanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menadap ke langit, Yesus berkata, Efrata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, ayat yang 37 merupakan satu pokok kita. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan yang mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, di sini ada satu kata yang sangat menarik, yaitu mereka takjub dan tercengang. Sehingga berkata-kata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata.
Saudara, Yesus itu senantiasa menjadikan segalanya baik. Kalau ada orang yang hidupnya rusak, kalau ada orang yang ekonominya hancur, kalau ada rumah tangga yang berantakan, bahkan perceraian di ambang pintu, kalau ada suami atau istri yang belum bertobat, kalau ada anak-anak yang penuh dengan problem, saudara, ketemu Yesus, maka ia sanggup membuat semuanya menjadi baik. Saudara, ini harus kita yakini, Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu dipanggil sesuai dengan rencana. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Saudara, pada Allah tuh enggak ada unsur kejahatan. Selalu aspek kehidupan Allah itu baik karena Allah itu baik. God is good all the time. Amin. Mazmur 136, seluruh pasal Daud menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, Kejadian 1, waktu semua akhir cerita penciptaannya, Tuhan menciptakan langit, bumi, manusia, semua dikomentari, semuanya amat baik. Saudara, tapi akibat dosa masuk, ya, saudara, semuanya menjadi tidak baik. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada orang benar, semua menyeleweng. Intinya tidak ada yang berbuat baik. Tetapi Allah begitu cintanya pada manusia. Dia kirimkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan bila kita bertemu dengan Yesus, bila kita berjumpa dengan Yesus, yang hidupnya dalam dosa, yang pribadinya rusak, yang ekonominya rusak, rumah tangganya hancur. Kalau kita bertemu dengan Yesus, Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak mampu Allah selesaikan. Semua Allah bisa lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin Allah bisa lakukan. Asal kita percaya, menyerahkan pada Allah, Dia sanggup berkuasa dan sanggup menjadikan semuanya baik. Firman Tuhan mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Dia dapat melihara kita, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mereka takjub dan tercengang. Mengapa ditulis takjub dan tercengang? Karena takjub itu terjadi di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang takjub itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia. Apa yang dikatakan tercengang? Tercengang itu karena satu peristiwa yang tidak dapat ditulis dengan kata-kata. Jadi dikatakan mereka takjub dan tercengang. Ya karena itu semua yang dilakukan orang bisu tuli, dilakukan menjadi baik, itu di luar kemampuan manusia, saudara. Sehingga tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus pasti akan mengalami dua hal ini, yaitu takjub dan tercengang. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita belum dibuat mengalami takjub dan tercengang, saudara, bisa diragukan. Sudah ketemu Tuhan enggak, saudara? Mungkin kita sudah ketemu gereja, mungkin kita sudah ketemu pendeta, tapi kita belum ketemu dengan Yesus. Orang yang ketemu Yesus pasti mengalami sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan dan nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Hari ini bila kita bertemu dengan Yesus, kita akan takjub dan tercengang. Dikatakan di dalam Yohanes 4, wanita Samaria. Seorang wanita yang tidak pernah puas, kawin 5 kali, bahkan yang kelima bukan suaminya. Dipandang orang rendah oleh masyarakat sampai dia waktu malu sendiri menimba air di waktu
jam 12 siang, saudara. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya, berilah aku minum. Jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapa yang berkata berilah aku minum, maka engkau akan meminta kepadanya. Dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Saudara, waktu perempuan ini mendengar apa yang dilakukan, dia bertobat. Dia mengalami satu keadaan yang baik. Dia tinggalkan tempayannya. Apa arti tempayannya? Tempayannya itu masa depannya. Di mana dia mengambil air. Tempayan itu kebutuhannya. Dan akhirnya dia pergi ke kota-kota dan berkata, bersaksi tentang Kristus. Ia takjub dan tercengang dari hidup yang lama penuh dengan kenajisan, kemunafikan, diubah, diciptakan menjadi ciptaan baru, hidup yang lebih baik, menjadi saksi Kristus. Kita lihat juga Zakius, seorang pemungut cukai yang kaya, tidak kurang sesuatu apapun, tapi hidupnya tidak ada damai sejahtera. Kekayaannya tidak bisa membahagiakan hidupnya. Berapa banyak orang yang kaya tapi stres. Berapa banyak orang yang sandarannya pada uang akhirnya jatuh dalam percobaan. Zakius tahu dia butuh Yesus. Oleh karena itu waktu dia dengar nama Yesus, dia berusaha ketemu dan dia naik pohon karena dia pendek. Yesus tahu isi hati Zakius. Dan Yesus berkata, Zakius turunlah, aku akan menumpang di rumah. Zakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Zakius takjub dan tercengang. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan yang dahsyat. Saudara, langkah kedua untuk kita menerima mujizat dari Tuhan, itu ada langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, saudara, pemisahan. Dikatakan Yesus memisahkan mereka dari antara orang baik. Harus ada pemisahan. Allah tidak bisa memberkati orang yang campur aduk dengan dosa. Banyak orang mau diberkati, tapi tidak mau dipisahkan dari hidup lama, hidup dosa, kenajisan, kebencian, dendam, pergaulan yang jahat, yang semua itu mendatangkan murka Allah. Kita harus bakar semua jembatan yang menghubungkan hidup kita dengan manusia lama. Kita tidak mungkin mendapatkan berkat Tuhan. Ayo periksa kondisi kita, diri kita. Pemisahan ini penting, saudara. Karena kita ini bait Allah. Allah akan diam di dalam hidup kita. Kita perlu ada pemisahan. Ketika Tuhan memberkati Abraham, pertama kali Abraham harus lakukan apa? Meninggalkan Ur Kasdim. Dipisahkan dari Ur Kasdim. Kehidupan Abraham di Ur Kasdim ini sukses, saudara. Itu Ur Kasdim ini adalah tempat nenek moyangnya turun-temurun. Kekayaannya, jalan-jalannya itu namanya keluarganya Abraham, saudara. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia harus dipisahkan, harus tinggalkan kota itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada pemisahan. Dan keputusan di tangan Abraham. Ur Kasdim ini adalah lambang penyembahan berhala. Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Kalau Abraham tidak berani melangkah, tidak akan tercatat namanya Abraham sampai sekarang, Bapak orang percaya. Dia bayar harga. Saudara, apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Beranikah kita melepaskan berhala yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Apa berhala yang ada dalam kehidupan kita? Ayo kita koreksi, kita pisahkan. Yang dikatakan yang kedua, dipanggil keluar dari apa? Lot dipanggil keluar dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini lambang apa? Kenajisan. Dan kota ini dihancur leburkan oleh api. Dosa yang lambang daripada dosa-dosa yang masuk melalui pikiran kita, pornografi, homoseks, blue film, percabulan. Ini adalah Sodom dan Gomora. Ingatlah khotbah Yesus yang paling pendek.
yaitu ingatlah akan istri Lot. Saudara, ketika kota yang penuh dengan dosa kemaksiatan mau dihancur-leburkan, Lot dan keluarganya diperingatkan, bahkan ditarik diseret keluar oleh malaikat Tuhan. Tetapi istri Lot sudah melangkah keluar dari Sodom dan Gomora, tetapi hatinya belum keluar dari Sodom dan Gomora. Ia menoleh ke belakang sehingga jadi tiangkan. Seringkali kita sebagai orang percaya sudah dipanggil keluar dan dipisahkan dari dosa. Tapi kadang-kadang hati kita masih menoleh ke belakang. Hati kita masih senang dengan kenikmatan masa lalu kita. Orang yang demikian jangan pernah menerima kebaikan Tuhan. Harus ada pemisahan. Saudara, seperti Mazmur 1 dikatakan, bagaimana kehidupan perjalanan kita. Kita dijauhkan dari orang fasik, tidak duduk di tengah pencemooh. Saudara, semua dipisahkan, saudara. Yang ketiga, Musa dipanggil keluar dari mana? Mesir. Mesir ini lambang kehidupan yang penuh dan materialistis. Cinta uang membuat orang tidak bisa pikir panjang. Cinta uang membuat kita tidak memperdulikan firman. Cinta uang membuat orang lupa bersyukur. Untuk mengejar kekayaan apa saja dihalalkan. Untuk memburu uang, berani menyimpang dari kebenaran, saudara. Dan ini firman Tuhan katakan menyiksa diri dengan berbagai duka. Tipu daya kekayaan itu sering menghimpit firman. Sehingga firman ini tidak bisa tumbuh. Karena uang kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Karena uang kita bisa mata gelap. Karena uang orang bisa korupsi. Karena uang orang bisa saling mengkhianati. Karena uang saudara sama saudara bisa berkelahi. Bukan berarti Allah melarang kita kaya. Allah memberkati kita dan kelimpahan. Tetapi Allah tidak menghendaki kita diperbudak oleh kekayaan. Pakai berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat contohnya. Bangsa Israel dipanggil keluar dari mana? Babel. Babel ini lambang apa? Kekacauan dan kepalsuan. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, hidup diberkati Allah, punya raja-raja, punya nabi-nabi, punya hakim-hakim, mulai berubah setia. Kawin dengan orang kafir, menyembah berhala, hidupnya tertawan. Seperti keadaan sekarang, banyak orang yang hidup dalam kepalsuan. Ibadahnya nggak sungguh-sungguh, pergi ke gereja, tapi ibadahnya palsu. Hatinya tidak pada Tuhan, saudara. Banyak kepalsuan hidupnya. Oleh karena itu, saudara, ayo kita dipisahkan dari semuanya itu. Langkah yang kedua, Alkitab berkata, dia menarik orang itu supaya mereka sendirian. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu Musa diminta Tuhan datang pada Tuhan, Musa naik ke atas gunung. Jangan bawa yang lain. Domba, kambing, jantan, enggak usah, Pak. Cuma kamu sendiri. Karena apa? Aku akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita mau mengalami perkara-perkara yang dahsyat, kebaikan kepada Tuhan, saudara, harus ada perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Saudara, dan ini yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa nunut, saudara. Tapi ini perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Saulus seorang penyiksa agama, itu dikatakan jemaat Tuhan banyak yang dibunuh. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia ketemu Tuhan, ada cahaya memancar, dia diubahkan. Dia bertobat dan menjadi alat Tuhan. Dikatakan, Saulus berkata, siapakah engkau yang menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Saulus berubah menjadi Paulus. Dan yang ketiga, dikatakan Yesus berkata, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Setelah dipisahkan, datang secara pribadi pada Tuhan, Tuhan menjamah telinga ini. Karena telinga kita ini penting. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa iman mustahil kita berkenan pada Allah. Dan segala sesuatu tanpa disadari, iman adalah dosa. Saudara,
dikatakan telinga ini penting. Allah tidak bisa memberkati seseorang yang tanpa iman. Doa minta sesuatu tanpa iman, saudara. Hendaklah engkau meminta dengan iman, saudara. Dan iman ini datangnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Bagi orang yang beriman, saudara, tidak ada mustahil. Oleh karena pakai telinga kita untuk mendengar suara. Bukan suara diri kita, bukan suara manusia, tapi suara Allah. Bagaimana supaya iman kita kuat? Dengarkan firman Allah. Kalau kita cuma dengar gosip, kita dengar berita Facebook, kita dengar berita Instagram, saudara, itu meracuni iman kita. Gosip bikin kita kecewa, bikin kita bimbang. Tapi kalau kita dijamah Tuhan telinga kita, saudara, saya percaya melalui firman Tuhan, dunia boleh semakin gelap. Akhir zaman semua berita buruk. Tapi kalau kita kaya akan firman, kita tidak akan mudah digoncangkan. Kalau kita kaya akan firman, setiap kita menghadapi persoalan, yang keluar adalah firman. Firman itulah yang menjadi pelengkap senjata Allah. Kita lihat bagaimana Bartimeus yang buta. Dia buta, tapi telinganya nggak buta, saudara. Nggak bisa mendengar. Waktu dia tahu Yesus datang, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan imannya dia menyelamatkan Bartimeus ini. Dia yang buta bisa melihat. Yang keempat, sesudah itu Yesus meludahi orang itu. Orang ini mengalami ujian kerendahan hati. Saudara, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara, orang cacat ini kan mudah tersinggung, saudara. Orang yang tidak bisa memberkati, Tuhan tidak bisa memberkati orang sombong. Tapi orang yang rendah hati diberkati Tuhan. Mau berkat seperti air terjun, bela kita semakin rendah hati di hadapan Allah. Ingat, perempuan yang dibilang anjing, roti itu lebih baik diberikan pada anjing. Dan perempuan itu bilang, enggak apa-apa aku dibilang anjing. Remah-remah pun yang jatuh dari meja, aku juga mau. Saudara, kalau mau berkat, kalau kita mulai berkat, kita serut, periksa hati kita, hancurkan kesemuan kita. Ayo kita mulai rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kelima, Yesus berkata, Efrata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu seketika itu juga. Terlepaslah pengikat lidahnya dan berkata-katalah ia dengan baik. Yang dimaksud di sini bukan lidahnya itu diikat dengan karet. Tidak, saudara. Apa yang sering mengikat lidah kita? Suka ngomongi orang, ya. Suka mengeluh, suka ngomel, suka menggerutu, mengutuki orang, tidak bisa bersyukur, kata-kata sia-sia, itu mengikat lidah kita. Kita bilang tolol pada anak kita, goblok pada anak-anak kita, itu kata-kata sia-sia. Saudara, mengikat lidah kita. Hati-hati dengan kata-kata kita, ya. Kita biarlah kata kita itu memberkati. Kata-kata kita itu positif. Kata kita itu yang sedap didengar. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, memakan hasilnya. Lidah kita ini memegang peranan penting. Lidah kita ini ada kuasanya. Lidah kita ini menciptakan sesuatu. Lidah kita bisa menjadikan sesuatu yang baik. Apa yang dikatakan di hadapan Tuhan, itu yang terjadi. Kita lihat orang yang mengalami 12 tahun pendarahan. Apa yang dikatakan? Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Walaupun dia tidak bisa berjalan, saudara, tidak ada harapan sama sekali. Tapi dia berkata dengan kata-katanya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan apa yang diucapkannya dia berkali-kali. Perempuan ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan menjadikan semuanya baik. Orang yang mengalami pendarahan ini seketika itu juga sembuh. Ada kuasa dalam perkataan kita. Tuhan tidak rela kita diikat oleh iblis. Sekali lagi, kita perlu dilepaskan dari ikatan yang jelek yang mengutuk. Mulai katakan yang baik tentang suamimu.
Katakan yang baik tentang istrimu. Katakan yang baik tentang anak-anakmu. Katakan yang baik tentang kepekerjaanmu. Maka saya percaya apa yang kau katakan itu yang terjadi. Amin. Mari saya akan berdoa untuk yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa bagi kami semua, Tuhan, pagi hari ini. Kami percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini, yang hancur, yang rusak, yang gagal, Tuhan, Engkau sanggup menjadikan semuanya menjadi baik. Tuhan, kami akan mengadakan waktu sendiri kami berjumpa dengan Tuhan. Kami siap untuk dipisahkan, Tuhan, dari keadaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Tuhan, bahwa firman-Mu ini adalah ya dan amin. Kami percaya pagi hari ini, kami percaya yang baik terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang sekolah, Tuhan membuat dia berhasil. Yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Rumah tangga Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang melayani Tuhan, kami percaya apa yang sudah mereka buang waktunya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya sesuai firman-Mu, upahnya besar di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala waktu yang sudah disediakan pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu setiap dari kami. Dan kami percaya hari ini semua yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Amin.